Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Dalam hidup ini kita sering bertanya, siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah? Apakah yang paling kaya? Atau apakah yang paling terkenal? Apakah yang paling berilmu? Itu pertanyaannya kira-kira. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai dengan ayat 69. Di sini Allah menggambarkan manusia pilihan dengan kalimat yang lembut, dengan lukisan yang indah. Dalam surat ini mereka disebut dengan ibadur rahman. Artinya hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih. Ini bukan sekedar hamba, tetapi disebutnya hamba yang disandarkan langsung kepada sifat yang mulia, Ar-Rahman. Disebutnya ibadur rahman. Jelas ini adalah gelar kehormatan yang sangat tinggi, karena disandarkan dengan yang maha tinggi. Dari ayat 63 sampai ayat 69 ada potret manusia mulia yang berjalan di bumi. Mari kita baca perlahan. Apakah kita ada di dalamnya ataukah kita tidak ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Ini yang pertama. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Satu itu. Kedua, dan apabila orang-orang bodoh menyapa kepada mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Salama, qalu salama, kata-kata yang baik, kata-kata yang damai, doa-doa yang bagus. Allah memulai dari sesuatu yang tampak kecil. Mana itu? Yaitu cara berjalan. Kenapa langkah kaki disebut lebih dulu dibanding yang lainnya? Karena akhlak itu terlihat sebelum terdengar. Berjalan dengan rendah hati artinya hidup tanpa kesombongan, tanpa merasa lebih suci, tanpa merasa paling benar, tanpa merasa paling dan paling. Semakin tinggi iman seseorang, akan semakin rendah hatinya. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak sibuk meninggikan diri, dia sibuk merendahkan egonya. Lalu datang kepadanya yang disebut ujian sosial. Mana itu ujian sosial? Ketika orang-orang bodoh menyapa mereka. Bodoh di sini bukan kurang ilmu pengetahuan, tetapi yang dimaksud adalah miskin akhlak. Dicaci, dihina, direndahkan. Wa idza khatabahumul jahilun. Dicaci, dihina, direndahkan oleh orang-orang yang miskin akhlak. Tapi mereka qalu salama, mereka menjawab dengan keselamatan, dengan ucapan yang baik. Ini adalah kekuatan yang sangat mahal. Menahan lidah saat marah adalah tanda jiwa yang matang. Dihina tidak membalas menghina. Dicaci tidak membalas mencaci. Berapa banyak permusuhan lahir hanya karena satu kata, hanya karena satu kalimat akibat ucapan lisan. Hamba Ar-Rahman tahu diam bisa menjadi ibadah, damai bisa menjadi dakwah. Itulah yang mereka miliki di dalam hatinya.
Lalu pada ayat berikutnya, di ayat ke-64, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan malam untuk bersujud dan berdiri kepada Tuhan mereka. Ini di ayat 64-nya. Maksud daripada ayat ini, setelah akhlak di siang hari, Allah membawa kita ke kehidupan malam. Yang dimaksud adalah saat dunia sunyi, di saat manusia tidur, mereka bangun. Bukan untuk dunia, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud panjang, berdiri lama, air mata yang tidak terlihat manusia. Disinilah rahasia kekuatan mereka, kekuatan ibadur rahman. Orang yang kuat menghadapi hidup adalah orang yang punya waktu khusus dengan Tuhannya. Tidak semata menghabiskan untuk duniawi, menghabiskan untuk diri sendiri, tapi lupa kepada Sang Penciptanya. Malam adalah tempat jiwa dicuci dari debu-debu dunia di siang hari. Ibadah malam bukan beban, tapi merupakan pertemuan rindu antara hamba dengan Tuhannya. Saat dahi menyentuh bumi, hatinya menyentuh langit. Saudara-saudaraku, agar lebih cepat, pada ayat 65-66, walladzina yaquluna rabbana srif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ia berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah adab jahannam dari kami. Sesungguhnya adabnya adalah kebinasaan dan ia seburuk-buruknya tempat tinggal. Hamba-hamba Allah, mereka ahli ibadah yang tadi disebut ibadur rahman, tapi mereka tetap takut. Mereka ahli dalam ibadah, sudah ibadahnya baik, tapi mereka masih merasa takut. Ini adalah tanda iman yang hidup, iman yang bersinar. Orang yang merasa aman dari adab Allah itu sedang berada di tepi bahaya, karena ia akan lalai dari segala hal yang dilarang Allah. Hamba Ar-Rahman tidak percaya diri pada amal. Mereka percayanya kepada rahmat Allah. Doa mereka sederhana, tapi mengguncang. Lihat dalam doanya, Rabbana srif anna, ya Allah selamatkan kami. Ini adalah merupakan pengakuan kelemahan diri. Mengaku kelemahan seorang hamba, seorang manusia, bahwa tanpa rahmatnya kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Takut neraka itu bukan pesimisme, tetapi itu penjaga keistiqomahan. Rasa takut membuat hati tetap hidup, tetap mengingat kepada Allah. Dia akan kontrol dalam kehidupannya karena ia takut masuk ke dalam jurang yang bahaya. Saudaraku, pada ayat berikutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka ibadur rahman, apabila mereka berinfak tidak boros, tapi juga tidak kikir, seimbang. Memang Islam adalah agama keseimbangan. Tidak memuji kemewahan yang berlebihan, tidak memuji kekikiran yang kebangetan. Hamba Ar-Rahman tahu harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boros merusak syukur, kikir
mematikan kasih. Karena tidak ada kasihan kepada sesama. Keseimbangan adalah tanda hikmah. Mereka menggunakan harta tanpa diperbudak harta. Harta digunakan, tapi mereka tidak diperbudak harta. Harta di tangan, bukan di hati. Karena kalau di tangan kita bisa mengendalikan, tapi kalau di hati kita dikendalikan harta. Itulah kebebasan yang sejati. Kemudian pada ayat 68 dan ayat 69 dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'afu lahul 'adzaba yaumal qiyamah. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berzina, dan siapa yang melakukan itu akan mendapat adab yang berat. Allah menutup daftar ini dengan 3 dosa penghancur peradaban. Mana itu? Yang pertama, syirik. Syirik ini menghancurkan iman karena mempersekutukan Allah. Disebutnya dosa besar. Kemudian pembunuhan menghancurkan kehidupan. Kan hilang keturunan. Zina menghancurkan keluarga karena tidak ada ikatan. Jika 3 ini rusak, masyarakat runtuh. Karena itu ancamannya sangat keras. Agar manusia sadar bahwa dosa bukan sekedar kesalahan pribadi, tetapi racun sosial. Namun, keindahan Islam tidak berhenti pada ancaman. Di ayat setelahnya, Allah pun membuka pintu taubat. Seluas langit, seluas bumi. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Artinya, sebesar-besarnya dosa manusia, masih besar rahmat Allah. Sebanyak-banyaknya kesalahan manusia, masih banyak rahmat Allah. Selama napas masih ada, jalan pulang selalu terbuka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah manusia yang dicintai Allah, yang mendapat julukan ibadur rahman. Rendah hati, lembut lisannya, hidup malamnya, takut neraka, seimbang hartanya, menjaga dirinya. Itulah yang mendapat gelar luar biasa. Ini bukan kisah orang lain, ini undangan untuk kita, undangan untuk pribadi. Setiap ayat adalah panggilan. Untuk apa? Panggilan untuk memperbaiki langkah kita ke depan. Maka siapapun yang berjalan di jalan yang ini, Allah telah memanggilnya dengan kalimat ibadur rahman.